Halo semua, saya Miss Ika. Saya akan mewakili kelompok 4. Di sini saya akan membagikan ilmu mengenai sistem pencernaan manusia dari aspek fisika, kimia, dan biologi. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi mencerna makanan. Seperti kita tahu, makanan merupakan sumber utama bagi makhluk hidup. Makanan yang dimakan harus dipecah menjadi molekul kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Kandungan gizi pada makanan yang sering kita makan umumnya ialah karbohidrat, protein, lemak, dan garam mineral. Karbohidrat dapat diperoleh dari nasi, jagung, gandum. Fungsi utama karbohidrat ialah sebagai sumber energi. Protein bisa kita peroleh dari daging hewan, susu, ikan, ataupun telur. Protein mempunyai peran sebagai komponen struktural dan fungsional. Sementara lemak merupakan penghasil kalori paling besar, biasa terdapat pada lemak daging, mentega, susu yang merupakan lemak hewani, dan lemak nabati diperoleh dari kelapa, kacang-kacangan, alpukat. Lemak juga menjadi sumber dari cadangan energi. Adapun garam mineral berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh dan pengatur keseimbangan tubuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat makanan dikunyah, gigi memberikan tekanan pada makanan sehingga makanan dapat hancur. Ini dinamakan proses pencernaan mekanik. Sementara itu, enzim betialin akan bekerja untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Proses ini dikenal sebagai proses pencernaan kimiawi. Setelah makanan dikunyah, makanan akan berlanjut ke kerongkongan, di mana makanan akan memilih jalur menuju proses pencernaan selanjutnya oleh epiglotis. Epiglotis merupakan bagian dari kerongkongan berbentuk daun untuk mengarahkan makanan ke esofagus, bukan ke paru-paru. Proses selanjutnya, makanan akan tiba di esofagus. Di sini makanan akan diremas oleh otot esofagus menjadi lebih lumat. Gerakan ini dilakukan otot esofagus disebut gerak peristaltik. Selanjutnya, makanan tiba di lambung. Makanan tadi akan diproses oleh lambung secara mekanik oleh otot lambung dan secara kimiawi oleh enzim renin. Fungsi utama lambung sesungguhnya ialah sebagai tempat penyimpanan makanan. Tahukah kalian berapa ukuran volume pada lambung? Ternyata lambung dapat menyimpan makanan hingga 4 liter loh. Padahal dalam keadaan kosong, volume lambung hanya 50 mili. Hal ini disebabkan bentuk lambung yang elastis. Selanjutnya, makanan akan menuju usus besar. Di sanalah makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju rektum. Umumnya, sisa makanan menghabiskan waktu selama 36 jam untuk melewati usus besar. Setelah sampai di rektum, sisa makanan akan diubah menjadi fases dan penyimpanan sementara sampai otak mengirimkan siasat untuk mengeluarkannya melalui anus, di mana anus terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan fases keluar dari rektum. Tahukah kalian apa saja gangguan dan kelainan sistem pencernaan pada manusia? Mari kita simak. Gangguan sistem pencernaan yang paling umum ialah diare. Diare disebabkan oleh infeksi kolon karena bakteri E. coli dan lain-lain. Sembelit juga umum terjadi. Sembelit disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makanan yang berupa serat. Adapun MA yang merupakan peradangan pada dinding lambung akibat asam yang dihasilkan lambung terlalu banyak hingga mengkikis lambung. Selain itu, ada juga penyakit apenditis atau radang usus buntu akibat terjadinya infeksi bakteri pada umbai cacing dan juga penyakit condong atau parotitis yang merupakan pembekakan kelenjar parotis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mewakili kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga ilmu dapat membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa.